Halo pemirsa, 30 menit ke depan bersama saya Nike Kusmarini. Kali ini mengupas nasib Puput Melati pasca Guntur Bumi ditahan dan Denny Cagur yang masih cedera kaki. Akhirnya Guntur Bumi ditahan hingga 20 hari ke depan pasca diperiksa maraton 2 kali 24 jam. Benarkah Puput Melati akan segera menyusul diperiksa? Di manakah Puput berada saat ini? Ya, Puput ada di Jakarta, alhamdulillah. Sekarang tugas kita keluarga mensupport. Denny Cagur masih jalani penyembuhan cedera kaki. Benarkah kini Denny trauma cedera lagi? Tulangnya naik, ya tulangnya naik. Kemarin udah diterapi, ditekan, krek, masuk lagi semuanya. Curahan hati EN, wanita yang mengaku dicabuli FA, dan Farhat laporkan balik ke Polres Jakarta Selatan, kisah Cakra di Malaysia, hingga kisah Doni Adaben fitting baju pengantin mengisi Intense Hot News hari ini. Pasca diperiksa maraton 2 kali 24 jam, akhirnya Guntur Bumi ditahan 20 hari ke depan. Penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya langsung ditolak penyidik. Pasca OGB ditahan, benarkah para korban mengaku tak ada teror lagi? Benarkah Puput Melati akan segera menyusul ketahanan? Lalu di manakah Puput Melati kini? Ditetapkan menjadi tersangka, Guntur Bumi seolah kehilangan muka. Ia tak lagi berani mengangkat wajah, apalagi angkat bicara. Digelandang dari rumah tahanan Polda Metro Jaya menuju ruang Direktorat Reserse dan Kriminal, UGB terus menunduk dan menutupi wajahnya, seakan tak kuat menahan malu. Dihujani pertanyaan oleh awak media, tak satu pun yang dijawab. Seperti menabur angin menuai badai, setelah diperiksa maraton 2 kali 24 jam, UGB pun langsung dijebloskan ketahanan untuk 20 hari ke depan. Penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya ditolak, ancaman hukuman di atas 5 tahun mulai membayangi. Dan kini, setelah UGB meringkuk di balik jeruji besi, para mantan pasien dan mantan karyawan mengaku tak pernah ada teror kembali. UGB seperti apa mungkin untuk proses penanganan pertamanya di sel? Ya, penahanan itu 20 hari tahap awal ya, nanti baru diperpanjang lagi. Kalau ancaman hukumannya sendiri itu seberapa? Kena 5 tahun ke atas ya, pasal 378 ya yang dilaporkan. Hari ini sudah, ya kami sudah resmi melakukan atau membuat surat permohonan penangguhan penahanan. Ya, tentunya nanti kita masukkan per hari ini. Ya bisa dilihat alasannya adalah karena UGB adalah seorang public figure yang tidak mungkin melarikan diri atau tidak mungkin menghilangkan barang bukti ya, atau melakukan perbuatan yang serupa. Kalau upaya mengajukan penangguhan itu hak ya, silakan saja. Namun nanti yang mengabulkan atau tidak penyidik. Setelah UGB ditahan itu alhamdulillah teror itu tidak ada. Ya mudah-mudahan seperti Pak Udi ke depannya juga seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada teror lagi untuk ke depannya. UGB sudah tak sanggup lagi mengangkat wajah dan angkat bicara sejak ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Padahal baru satu laporan yang berhasil menggiringnya menjadi tersangka. Sementara totalnya tak kurang dari 11 laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Bila semua laporan selesai diproses dan menggiringnya menjadi tersangka, maka bukan tidak mungkin dia akan menghadapi ancaman hukuman dari pasal berlapis. Sang istri pun mulai terseret. Puput Melati dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan pasien UGB dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang. Besar kemungkinan Puput pun akan menyusul UGB karena Polresta Balikpapan akan memeriksanya besok terkait kasus pencurian emas yang dilaporkan pasien UGB di Kalimantan. Ya, untuk kasus penipuan juga yang dilaporkan, diantaranya terlapornya adalah saudari PM, istri daripada GB. Ada 2 laporan polisi yang ditujukan kepada PM ya, sebagai istri GB. Ini sedang didalami karena kebanyakan yang dilaporkan adalah pasal pencucian uang. Ya, ada keterlibatan menurut pelapor PM sebagai penampung dana-dana yang merupakan pembayaran dari penipuan tersebut. Naik ya Pak? Ya, apabila nanti sudah dianggap penyidik sudah cukup kuat, cukup lengkap alat buktinya, bisa juga dinaikkan jadi tersangka. Kami sudah bersiap menurut informasi dari Polres Balikpapan, hari Kamis
minggu ini mereka berdua UGB beserta Puput Melati wajib hadir di Polres Balikpapan. Nah, yang bisa menggugurkan kewajiban itu kalau UGB masih ditahan di Jakarta, tentunya itu gugur kewajibannya. Tapi untuk Puput Melati masih wajib, dan terdengar kabar isunya, saya juga belum bisa mengkonfirmasi. Statusnya juga sudah meningkat jadi tersangka. Mereka berdua, kalau mereka berdua itu tidak hadir, tentunya ya akan diciduk seperti UGB hari ini. Hari Kamis besok akan menjadi babak penentuan nasib Puput Melati. Namun di manakah kini Puput? Benarkah ia sedang hamil 3 bulan sehingga tak bisa memenuhi panggilan dari Polres Balikpapan? Inilah hasil penelusuran intens tentang keberadaan dan misteri hamilnya Puput. Nomor berapa, Pak? Nomor 5 nomor 25. Ya, Puput ada di Jakarta, alhamdulillah. Sekarang tugas kita keluarga mensupport. Sehat. Ya sok ya, namanya juga sebagai istri kan. Sok masuk. Tapi doain aja bahwa semua ini akan berlalu. Perjalanan hidup itu kan tidak lurus-lurus saja kan. Artinya tetap pasti akan ada gelombang-gelombang lah. Bang, benar nggak sih kalau Mbak Puput yang lagi hamil itu? Enggak. Ya mungkin kalau Bapak mah udah capek kali ya. Gitu loh, capek apa harus ditanggapi gitu kan. Sekarang Bapak saya tugasnya hanya berdoa, mensupport, udah gitu. Karena segala sesuatu itu nanti Allah yang menentukan. Lain dengan Puput Melati yang mulai terseret kepusaran kasus UGB, Denny Cagur pasca alami cedera kaki kini jalani proses penyembuhan. Sang istri penuh perhatian merawat kaki Denny yang cedera. Lantas benarkah Denny Cagur kini trauma dengan cedera yang mendera 2 kakinya? Saksikan intens di segmen selanjutnya. Denny Cagur masih jalani penyembuhan cedera kaki. Sang istri begitu perhatian merawat cedera kaki Denny. Lalu benarkah kini Denny trauma cedera lagi? Pasca 2 kakinya mengalami cedera, hingga saat ini Denny Cagur masih harus jalani proses penyembuhan. Namun suami Shanti Widihastuti ini tak membiarkan cedera kaki membelenggu aktivitasnya. Meski harus berjalan sedikit pincang dan bergantung pada penyangga di kedua kakinya, Denny tetap menjalani pekerjaan seperti biasa. Denny beruntung Shanti sang istri begitu perhatian merawatnya. Ibu 1 anak ini langsung sibuk bergegas mencari deker atau pelindung kaki begitu mengetahui Denny lupa membawanya. Tak mau sang suami lama-lama menahan sakit, Shanti pun bergegas ke pasar mencari alat tersebut dan mengantarnya ke lokasi syuting. Iya pemirsa, kita udah sampai di toko sportnya, mudah-mudahan dekernya ada. Kita tanya yuk, tanya ke masnya. Oke pemirsa intens, alhamdulillah dekernya udah dapet. Sekarang kita kasih ke papi yuk, kita kasih ke suami saya. Biar nyaman jalannya, kasihan syuting jalannya begini. Yuk ikut yuk. Ya halo pemirsa intens, sekarang aku udah nyampe lokasi syuting suamiku. Kebetulan dia lagi di dalam masih take. Tuh ada mobilnya tuh. Ya, karena syutingnya belum selesai, jadi aku tunggu aja dulu ya sampai suamiku nanti selesai syuting. Iya pemirsa intens, akhirnya suami saya lagi break syuting nih. Dan pesanannya udah mami bawain papi. Makasih ya sayang. Bukan hanya mengantar, Shanti pun setia mendampingi Denny memakai deker untuk melindungi pergelangan kaki yang cedera. Shanti tak melepas Denny sebelum alat pelindung itu benar-benar sempurna terpasang di kaki Denny. Suami mana yang tidak bangga mendapat perhatian seistimewa itu? Sekarang nggak make, baru mau make. Karena kan tadi ketinggalan. Oke, kita pakai ya. Tuh. Udah pakai kaos kaki sih, cuman kalau pakai itu jadi lebih keikat. Ngepres, kalau ngepres nggak sakit. Kalau ngepres sakit, jalannya masih sakit. Enggak, cuman gue harus pakai ini.
Iya, lebih ngepres terus jadi nggak sakit. Barusan teleponan sama dokternya, harusnya kemarin tadi siang ini nih. Tapi siang ini kan gue nggak bisa. Nah dokternya bilang dia Rabu malam ada, ya udah mungkin gue akan kontrol dari Rabu malam. Tuh, langsung nggak sakit. Tulangnya naik, kemarin udah diterapi, ditekan, krek masuk lagi semuanya. Jadi sekarang bisa jalan masih berasa nyeri, tapi kalau pakai itu udah nggak sakit, nggak berasa. Ini yang lebih sering gue pakai karena ini tinggi dan ngepresnya dari bawah sampai atas di kaki gue pas banget gitu. Jadi kalau yang lain masih nggak senyaman ini kalau gue pakai gitu. Iya dong, salah satu kunci aku tidak bisa berpaling ke lain hati. Udah cantik, baik, nurut lagi. Salah satu pengorbanan, bukan pengorbanan ya, pengabdian mungkin ya seorang istri untuk suaminya yang cari nafkah di luar. Iya, seneng hari ini kaget datang, ternyata istri gue Santi datang bawain yang buat kaki, nemenin syuting. Terima kasih. Sekarang udah selesai, mau lanjut ke kerjaan yang satu lagi. Iya. Mami nggak aja Sul ya, kakak soalnya nggak dibawa. Makasih ya sayang. Mengalami cedera kaki kanan dan kiri secara bergantian tentu memberi hikmat tersendiri. Kedepannya Denny harus berhati-hati di atas panggung dan tak lagi melakukan aktivitas yang bisa berbuat cedera. Dan nyatanya bukan hanya pada saat Denny mengalami cedera, Shanti begitu perhatian dan telaten merawat suami. Dalam kesehariannya ia begitu setia melayani sang suami. Bang Jali lagi tidur, Bang Jali kecapean, Bang Jali jadi tidur. Capek Pi? Aku makin cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasihku, tak mau yang lain. Hanya sama kamu, kamu yang terakhir yang ku cinta. Bisa coba kita tes ya. Itu lagu buat anaknya Bang Jali, Denny Wahyudi alias Denny Cagur. Mana ya kita panggil? Aduh, Papi. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Bersedih, sedihku karena rindu. Piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang. Coba yang bisa goyang Banjari pakai lagu ini hebat. Telah terlupakan kemesraan ini, janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Lepas dari kisah tadi, ada sederet kabar yang tak kalah seru di Inten Hot News hari ini. Curhat wanita yang mengaku dicabuli Farhat dan Farhat yang melaporkan balik wanita tersebut ke Polres Jakarta Selatan. Kisah cakrakan di Malaysia hingga persiapan pernikahan Doni Adaben dan Sonya yang tak lain adik ipar Asmiranda. Saksikan kisah lengkapnya di segmen berikutnya. Maka inilah sederet kisah tak kalah panas mengisi Intense Hot News hari ini.
Mulai dari curahan hati wanita yang mengaku dicabuli Farhad Abbas dan laporan balik Farhad ke Polres Jakarta Selatan, kisah cakrakan di Malaysia hingga Doni ada band fitting baju pengantin. Simak setelah yang berikut ini. Inilah sederet rangkaian kabar panas yang terangkai di Inten Hot News hari ini. Pasca seorang wanita berinisial EN melaporkan Farhad ke Mabes Polri atas dugaan pelecehan seksual, giliran Farhad Abbas langsung bereaksi melaporkan balik EN ke Polres Jakarta Selatan. Selama ini kan saya diam, selama ini saya pendam, selama ini saya menderita gara-gara Farhad Abbas. Ya. Hidup saya jadi trauma dengan laki-laki. Sampai saat ini saya mau ke dokter ya, mau depresi saya gara-gara Farhad Abbas gitu. Jadi saya mohon sama Pak Kapolri mendukung saya agar ditindaklanjut. Keburu takut ya saya, jadi saya pendam, saya diam, saya mungkin sempat takut karena saya wanita lemah ya. Sama ini kan saya diam gitu. Tapi kan jadi menyiksa diri gitu. Ya dia ngomong nggak baik ada di Twitter ya. Tapi saya tidak tanggapin, biarin aja masyarakat yang menilai Pak. Saya kecewa, saya pernah marah juga sama dia. Gitu. Jadi mohon semua masyarakat bisa menilai bahwa seorang Farhad Abbas gitu ya. Ya jangan sampai banyak korban lain gitu. Cukup dengan saya bicara depan masyarakat gitu ya. Yang terakhir lah, iya. Supaya dia tidak jadi puas dengan perempuan. Kontras dengan Farhad Abbas yang tengah dibelit kasus, vokalis ada band Doni Sibarani yang akrab disapa Doni akan melangkah ke pelaminan bersama pujaan hatinya Sonya Priscilla 10 Mei ini di Surabaya. Calon mempelai wanita ini sengaja memilih Asmiranda sebagai desainer baju pengantinnya. Anda rambutnya tuh, Anda rambutnya ada. Live YouTube yuk di sini yuk. Sebenarnya sih posisi aku cuma ditunjuk Sonya sebagai desainernya aja, desainer baju perempuannya. Jadi ya aku hanya mendesain bajunya Sonya aja. Aku yang pengen spesial buat aku. Terus Anda bilang ya spesial buat aku. Seberapa dekat sih Boya sama Anda? Deket banget. Sama-sama ya, masukannya sama. Aku minta apa, Andanya juga nyocokin. Kebetulan jadi cocok berdua. Keinginannya juga sama, kesukaannya juga sama. Ya jadinya bagus. Kisah seru lainnya datang dari Cakrakan. Sepekan berada di Malaysia, penyanyi asal Pangandaran, Jawa Barat yang tergabung dalam My Music ini melakukan berbagai aktivitas monumental. Wawancara di radio ternama di sana, tampil di televisi terkenal di negeri jiran, dan jalani pemotretan untuk sebuah majalah. Bahkan Cakra dinobatkan sebagai Artist of the Month oleh salah satu radio terkenal di Malaysia. Sejauh ini saya lihat dari radio, saya sempat dinobatkan menjadi Artist of the Month oleh salah satu radio terbesar yang ada di Malaysia. Jadi nggak pernah nyangka sama sekali karena katanya jarang sekali artis Indonesia, dan tahun kemarin cuma Judika, dan sekarang saya alhamdulillah. Jadi memang ini kesempatan yang baik buat saya, di mana saya harus memanfaatkannya dengan baik untuk untuk bisa kedepannya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tadi sempat juga ada photoshoot dari sebuah majalah yang ada di Malaysia juga.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens tiap hari hanya di RCTI. Cinta ini